dengan bermusik saya tuh bisa menyampaikan saya lagi sedih, lagi kesel dengan tanpa menyakiti perasaan orang loh. Gitu. Oh, udah nyambung gitu tapi nggak nyakitin orang kan? Betul. Tidak menyakiti perasaan orang, tidak menyakiti orang lain, tapi mewakili dengan musik. Yes. Menyalurkannya melalui musik. Betul. Jadi pada saat nih, kenapa bisa 3? Contoh, pulang kerja, langsung main nggak dong? Pulang kerja pasti ada PR dong, ada kerjaan yang harus... Lantru. Oke guys, balik lagi bersama gue Panca Suca. Kali ini di podcast Daily Life ID. Dan kali di podcast Daily Life ID ini gue kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dekan di salah satu universitas ternama di Indonesia. Tepuk tangan dong buat Bang Rian. Bang Rian ini adalah dekan di Fakultas Hukum TASYARSI. Fakultas Hukum di Yarsi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nih anak-anak Yarsi ngeliat, wah ada dekan gue di sini nih. Dan beliau ini juga viral teman-teman di Instagram. Kalau teman-teman seriwingan di beranda teman-teman ada gitaris-gitaris yang nggak ada tampang gitarisnya. Beliau lah teman-teman salah satu gitaris yang viral kemarin. Waktu viral itu kalau nggak salah dia waktu main Dream Theater kalau nggak salah. Ya waktu viralnya itu waktu main Dream Theater itu pada saat lagi apa sih Bang Rian? Tiba-tiba bisa punya kepikiran buat ngulik lagu Dream Theater terus di-upload ke Instagram dan viral. Sebenarnya ada yang lebih viral lagi itu. Ada lagi? Bukan Dream Theater, tapi lagu Malaysia tahun 90-an, Isabella dari Search. Isabella dikulik juga, itu jadi lebih viral. Yang dia di Instagram itu dari follower saya sekian melonjak 2 kali lipat pada 1 minggu terakhir saja. Satu video itu, bener-bener. Tapi kalau gue pribadi mungkin yang lain nggak tahu ya. Kalau gue ngeliatnya ya waktu Dream Theater itu pakai baju abu-abu ya. Siap. Pakai kaos oblong dan beliau luar biasa deh pokoknya. Pembagian waktunya nih Bang, pembagian waktu itu kenapa sih? Kan lu sibuk banget nih, seorang Bang Rian gitu loh, salah satu dekan di YRC itu bisa membagi waktu untuk sampai nge-shoot loh. Lu syuting itu kan orang palingnya butuh waktu, butuh persiapan. Tapi sepertinya enjoy aja dengan keadaan waktu yang lumayan padat, tapi bisa berkarya. Jadi main musik itu nggak usah diatur. Tuh, main musik itu kapan mau main musik ya main musik. Bahkan saya sampaikan, kalau di Instagram saya 1 minggu itu saya main posting 3 solo gitar. Biasanya kerjaan saya lagi banyak sekali, lagi ruwet sekali, dan deadline-nya semua jalan semua itu. Itu justru malah iya. 3 video tampil, 3 video hadir dikalak kesumpekan waktu dan kesempitan waktu yang betul. Karena kita sudah mengubah musik sebagai kebutuhan, bukan hanya kebutuhan, tapi sebagai obat tuh. Obat. Iya, udah kebahagiaan tuh. Jadi apa ya? Pulang kerja, jadi kalau Bang Panca lihat di Instagram saya selalu awal itu setelah pulang malam saya syuting langsung. Jadi di mobil itu saya selalu dengarkan, saya ngebayangin tangan saya main, oh Yanti di rumah langsung saya taruh di situ. One take, tes, selesai. Nggak ada kepikiran, aduh harus perfect, aduh salah, aduh nggak ada. Itu gimana? Karena kan, aduh ulang nggak enak, dilihat lagi, ulang nggak enak. Itu yang bikin waktu harus syutingnya lama di samping kegiatan yang banyak gitu. Jadi gini, kan nggak ada yang sempurna nih ya. Tapi kita punya batasan, misalkan nggak langsung satu sekali jadi, enggak. Tapi ada yang sekali jadi. Justru ada hal-hal yang ingin saya tampakkan bahwa ketidaksempurnaan itulah menunjukkan bahwa kita itu bukan musisi dalam tanda kutip profesional yang dituntut karena dituntut makanya harus bagus, enggak mau. Saya bagus karena saya bahagia, bukan karena beban-beban itu. Jadi itu yang sebenarnya. Nah, banyak sekarang teman-teman punya akses untuk bermain musik, akhirnya tenggelam dalam musik dan melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, dalam arti apa? Nggak jadi musisi juga nggak 100% misalkan ya, tapi juga tidak fokus terhadap pengembangan dirinya. Nah kalau saya lihat bahwa kalau saya sebagai akademisi ada tahapan-tahapan ketika saya sebagai akademisi itu
saya juga butuh tempat-tempat ataupun ruang-ruang di mana saya bisa, tadi saya bilang, music speaks better than words itself. Dengan bermusik, saya tuh bisa menyampaikan saya lagi sedih, saya lagi kesel, dengan tanpa menyakiti perasaan orang loh. Kan gitu. Oh, udah nyambung gitu tapi nggak nyakitin orang kan? Betul. Tidak Malah nambahin menyakiti viral. perasaan orang, tidak menyakiti orang lain, tapi mewakili dengan musik. Yes. Menyalurkannya melalui musik. Betul. Jadi pada saat nih, kenapa bisa 3? Contoh, pulang kerja, langsung main nggak dong? Pulang Pasti kerja- ada PR dong, ada kerjaan yang harus... Jadi ini, kalau sebelum pagi-pagi kalau saya mood jam 5:30 sudah rapi, selesai sholat rapi. Sebelum berangkat jam 7 setengah 8, ya depan saja langsung main. Atau pulang kantor, ya langsung saja main. Atau bahkan ketika, kan saya selalu bawa sound system dengan gitar tuh di mobil. Iya. Jadi kalau lagi kerja di luar dari jam kantor, nongkrong-nongkrong di kafe, saya suka diskusi dengan, kan gini, kan kita masuk makhluk sosial kan, kita selalu berdiskusi, Bang, boleh main nggak? Contohnya kayak di Gegares nih ya. Iya. Om Bewok, gue pengen main dong, gue minta main. Nah, tapi ada tanggung jawab kita untuk ngelatih bahwa gue harus mainnya itu setidaknya dari hati gue, dan jangan sampai hanya kuping gue doang yang enak, tapi kuping orang gak enak kan. Makanya saya berusaha untuk, ya tadi setidaknya bermain dengan bagus, dengan sebersih mungkin, dan tahu kira-kira penontonnya siapa nih kan. Nggak mungkin kita main Ingwi yang nonton nenek-nenek kan gitu. Kecuali nenek lincah Nelly kan. Oke, sosok legend gitaris-gitaris yang mendunia, Bang. Inspirasi Abang tuh siapa, Bang? Oke, kalau gitaris dunia itu pertama kali jatuh cinta itu ya dengan Slash ya, dari Guns N' Roses. Jadi sampai saat ini satu koleksi gitar yang nggak mau saya beli nanti saja, saking saya ngerasa itu bahwa nanti suatu saat kalau udah pegang itu tuh gue tuh udah yang enggak gitu. Itu saya Gibson yang Slash itu. Slash. Jadi itu bagi saya itu holy grailnya kan gitu. Oh, nanti nih bakal saya beli. Dan mahal juga nanti, kan, ya. ya. Nanti bakal saya beli ya. Iya. Jadi beliau yang saya kira tokoh yang ngebuat kok main melodi kok enak ya, solonya kok enak ya. Kok solonya kayak berkata-kata pada kita tuh, ini loh misalkan November Rain. Bahkan solonya itu lebih kuat ketimbang kata-kata dalam November Rain itu sendiri bagi saya ya, mohon maaf. Ini pendapat pribadi saya. Slash berbicara dalam bahasa solonya itu bahwa arti makna November Rain itu lebih berarti ketimbang kata-katanya itu sendiri yang di bait-baitnya itu. Luar biasa ya. Nah itu saya bilang, ternyata musik bisa berbicara loh, dan bahasanya jujur loh, nggak bisa kita ngebohong-bohongan. Kalau memang mood kita lagi nggak enak, lagi marah, pasti yang keluar tuh nggak enak. Kalau mood kita lagi dalam arti lagi sedih dan enak dan memang lagi enak pakai main gitar, pasti setiap nada kecil pun jadi apa ya? Jadi sensitif. Ya. Tapi kalau kita lagi marah, justru kita ngebandingnya itu ya so ini kita. Ini nangisnya ya, nangisnya ada, geramnya ada. Oh iya ya, Iya dong. Kalau kita perhatiin lebih dari lirik, melodinya itu dari geramnya, bendingan, distorsinya itu berbicara. Saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau saya ngerasakan bahwa saya baru nyampainya sekarang nih malah. Gitu ya. Baru nyampainya sekarang karena Bang Rian bilang liriknya November kan keren ya. keren banget. Tapi ketika melodinya itu ada, bahkan bagi saya melodi itu lebih menampakkan nuansa di November itu ketimbang kata-kata itu yang sudah mantep tadi tuh. Oh yes. Nah, itu dia bilang. Jadi karena apa? Saya suka filsafat. Kebetulan saya ngajar filsafat. Ada kebahagiaan yang kita dapatkan sepanjang kita merasa bahwa diri kita itu menerima tanpa syarat. Tadi saya bilang keberterimaan tanpa syarat.
Keberterimaan tanpa syarat. Kita bermain musik itu gak usah pakai syarat harus gitar bagus, harus suasananya yang orang banyak, enggak. Itu lo pakai syarat namanya. Betul. Tapi kalau bermusik yang saya bilang tanpa syarat itu adalah dimanapun you bisa bikin vibe, bisa bikin suasana enak, dan bisa bikin suatu hal yang orang nih bisa jadi musik itu suatu kebahagiaan. Ketika kita bermain musik, orang lagi ribut, berhenti ribut, akhirnya mereka yaudah stop dulu deh, pusing gue dengerin musik aja dulu. Kayak gini ya, di sini nih juga sering ada nih Bang. Nih. Di sering ada nih, kita stop dulu yuk, karena ini di tempat ngegares nih Bang. Ini adalah salah satu tempat UMKM. Oke, kita pergi ya. Nah, emang selalu kayak gitu Bang. Ini karena di tempat UMKM ini, di tempat ngegares ini banyak banget teman-teman yang ber-UMKM juga. Banyak teman-teman yang suka bermusik, suka di dunia entertain, tapi mereka punya keahlian di belakang itu Bang. Seperti yang satu ini bakal kita panggil teman kita. Bang, boleh dong Bang, sini Bang. Baksonya, iya baksonya. Baksonya enak nih. Ya, seriously. Ini baksonya Bang terkenal Bang, karena ini yang punya nih komika juga Bang. Wih, luar biasa. Salah satu teman kita komika, dan beliau ini menamakan dirinya baksonya namanya Madep. Bakso Malang Madep. Ini cabang dari Tebet. Iya, bakso Madep ini cabangnya dari Tebet, persis di samping BBK Leo di depan stasiun Tebet. Ya kan? Kita nggak boleh banyak omong lagi, kita coba dulu. Kita coba testing ini teman-teman. Terima kasih, tepuk tangan dong buat bakso Madep. Ini support juga dari UMKM yang ada di Ngegares teman-teman. Sempat viral juga kemarin karena pelayan dari bakso Madep ini cantik. Iya, viral di TikTok. Salah satu wanita cantik, cewek cantik, jualan bakso Malang gitu Bang. Ternyata emang bakso Malangnya keren banget. Tapi kita doakan dari UMKM menjadi korporasi besar ya. Nah, wah, amin. Yang cabangnya di seluruh Indonesia nih ya. Amin. Enak, seriously. Mantap. Ngegares tuh makanannya, kopinya, dan yang lebih penting orang-orangnya tuh seru. Nggak Itu, bisa Bang. dapat tempat lain. Itu vibe-nya juga enak. Kita sambil ngobrol nih Bang. Ya. Di kehidupan sehari-hari Bang Dian, seorang Dekan juga pun musisi atau gitaris metal ya, bersama Moonlight. Moonlight itu kan band metal Bang. Bang, membagi waktu untuk keluarga tercinta, untuk anak-anak, untuk istri, itu di sela-sela kesibukan Abang tuh gimana sih Bang? Oke. Jadi tugas sebagai dekan, sebagai dosen ya, ataupun di tempat baik di kementerian ataupun dimanapun, saya kira saya ngelihatnya sebagai suatu kewajiban saya dalam bentuk ibadah Tuhan. Memang ada waktu yang harus dibagi untuk keluarga, untuk kerjaan ya. Kadang keluarga ya capeknya kita aja. Iya bener. Ya. Di saat kita capeknya, Iya. Gimana? Tapi Bang? bagi saya itu esensi keluarga itu ada gitu. Tempat ternyaman kita untuk istirahat itu adalah di dekat keluarga. Nggak ada yang lain. Di tempat kerjaan yang semewah itu ataupun kita nggak akan bisa tidur. Tapi dekat orang tersayang kita, anak kita, istri kita. Jadi kalau Sabtu Minggu nih ibu-ibu ya, kalau Sabtu Minggu bapaknya, suaminya tidur aja kerjaannya, karena itulah surga bagi dia. Tempat yang ada anak, istri, ya, dan tempat dia itu bisa istirahat tidur selama dia seminggu kerja itu, bagi saya itu adalah surganya. Tapi di luar dari itu, ketika saya ada penugasan di mana, saya selalu ajak anak istri juga sih. Ajak anak istri? Ya, misalkan saya berbulan-bulan pernah, Bang? Enggak juga, maksudnya kalau bisa keluar kota ataupun apa, ya tentu kita ajak lah ya. Keluar kota di hari libur? Misalkan di hari kerja, kerja. Misalkan ada di mana, ya mereka ikut menginap, Bang. Meskipun kita hanya dilihat sebentar, tapi setidaknya di sekitar kita, Bang. Ada di sekitar kita. Ya, dan ada waktu-waktu ya kita harus cuti ya, cuti ya untuk keluarga. Ya.
Karena kalau nggak seperti itu, saya kira tempat berpulang terbaik itu adalah keluarga, nggak ada yang lain tuh. Ya Bang ya. Ada nggak sih Bang, tuntutan dari keluarga Abang setiap Sabtu Minggu harus ada di rumah, atau Minggu itu harus punya keluarga, atau sampai Abang pernah nggak sih Bang ngelupain, aduh nggak ada waktu nih buat keluarga, mau kita ajak pun jalan karena emang kondisinya lagi tidak memungkinkan. Cara Abang berkomunikasi kepada mereka itu gimana Bang? Biasanya itu alarm yang paling kencang itu bukan dari istri, tapi dari anak. ya dari anak. Abi, kapan abang mau ke sini? Abi, lu selalu itu. Nah, saya punya handphone dua, yang satu untuk kerja, yang satu untuk keluarga. Yang keluarga ini nggak ada yang tahu nomornya selain keluarga saya saja. Kenapa? Karena ketika dalam rapat kalau sudah telepon keluarga itu berarti ada apa nih kan gitu ya. Nggak boleh kita satukan dengan bisnis kan. Jadi rapat ya kita terima. Kenapa Bang? Yang ternyata nelponnya itu atas sponsor istri. Untuk tahu. Iya. Ini istri-istri pada pinter ya. Oh iya. Jadi selalu tuntutan itu dari anak ya Bang ya, kebanyakan selama ini Bang. Tapi untung masih ada yang ingatkan. Tapi kalau kuping kita sudah nggak bisa mendengar itu, nyesal kita. Makanya sesibuk apapun Anda, dengan segala apapun ya tetap tempat terbaik untuk berpulang ya ke keluarga, nggak ada yang lain. Anak itu segala. Jadi kalau liburan ya liburan bener dengan anak keluarga. Walaupun saya kemana-mana bawa laptop ya. Tapi setidaknya saya bekerja di samping anak saya, istri saya. Mereka ngelihat papahnya. Ya, mereka ngelihat papanya lagi kerja. Bekerja di samping keluarga. Yes, itu yes. Oke. Nggak bisa dekatkan kalamnya, ya sebenarnya physically dia tahu papanya ada nih. Dan papanya sedang bekerja bukan yang lainnya, kan gitu. Jadi kalau di rumah saya nanti abang pancak rumah saya itu, sound system saya dengan gitar-gitar saya itu terkadang di ruang tamu atau di ruang atas. Yang di ruang atas itu nyatu dengan kamar utama. Jadi anak saya kalau ngeliat saya kerja di atas, ruang pribadi saya ada alat musik segala macam, tinggal naik tangga langsung kamar, jadi dua kamar nyatu dengan tangga, melihat pada papa saya. Jadi kuping mereka ini sudah kebal kalau malam-malam saya gojek kenceng. Jadi saya desain ruangan itu memang kamar atas kerja saya dengan kamar bawah itu nyatu, dan Anda bisa ngeliat ke bawah. Apa filosofinya? Apapun yang saya kerjakan, warga harus tahu. Gitu. Jadi bukan tipe yang mendiri, enggak. Justru itu. Dan kalau saya bilang, kalau nggak mau berisik, saya ke tempat lain. Nggak usah, nggak apa-apa, sini aja. Gue jadi pengen nanya nih. Beneran gue jadi pengen nanya.